Kemudian masalah lobster, saya harus sedikit bicara lebih detail tentang ini. Sekali lagi, lobster ini sekali lagi Pak Ketua, semangat kami menghidupi lobster, memberikan izin penangkapan benih lobster itu adalah untuk menghidupi nelayan yang selama ini hidupnya tergantung makannya dari nangkep benih ini, Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah ada, kemudian ditiadakan, akhirnya mereka tidak punya pekerjaan. Kalau dari sisi logika, akademis maupun dari sisi ilmu pengetahuan, lobster ini kalau dibiarkan di alam, hidupnya hanya yang lahir banyak ini hidupnya hanya 0,02%. Artinya setiap 20.000 ekor lobster itu hanya satu yang akan besar. Karena saking nggak tahu ya, mungkin hukum alamnya. Nah, sementara kalau dibudidayakan itu ada bisa yang 30%, bisa juga yang 70-80%. Dulu Indonesia pernah kerjasama dengan penelitian dari Australia yang sekarang meneliti lobster bisa sampai menuju ke pengembangbiakannya sendiri. Kita dihentikan selama 5 tahun terakhir ini. Saya tidak tahu alasannya, tapi yang jelas kita sekarang lanjutkan lagi kerjasama itu untuk mendalami lebih jauh. Jumlah potensi lobster di Indonesia ini untuk total seluruh WPP ada 27 miliar lebih. Dari 27 miliar lebih karena kita ada 6 jenis lobster, tapi yang populer 2, lobster mutiara dan lobster pasir, itu totalnya berarti kita anggap saja 26 kali 2/6. Itulah angka lobster yang sebenarnya ada di Indonesia, hampir 10 miliaran. 10 miliar untuk 2 jenis ini. Kalau ditanya based on apa, berdasarkan apa kami memutuskan, sebenarnya berdasarkan nilai historis kemanusiaan karena rakyat kita butuh makan. Tapi berdasarkan ilmiah kita juga ada. Kalau ditanya dulu penelitian seperti dulu nggak ada penelitiannya. Ini dirjen-dirjen saya ada di sini, belum berubah orang-orangnya. Bapak Ibu sekalian, eksploitasi berlebihan, kami tidak akan membiarkan eksploitasi berlebihan. Keseimbangan alam, kami sangat yakin ini tidak merusak keseimbangan alam. Karena setiap orang yang kami wajibkan untuk menangkap dan membudidayakan ini diwajibkan 2%-nya dikembalikan. Kalau 2% dari total kehidupan yang bisa terjadi di lapangan 0,02 itu berarti sudah 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul. Karena kita diwajibkan kembali yang cukup dewasa untuk bisa bertahan hidup. Kemudian dari sisi devisa negara, rakyat yang menangkap lobster kita atur, mereka wajib dibeli harganya tidak boleh di bawah Rp5.000. Tidak ada penekanan harga dari rakyat. Kalau ada perusahaan yang kita izinkan menekan harga itu, akan kami langsung cabut. Kontrolnya sangat mudah karena semuanya terdata, di mana posisinya, di mana tempatnya, di mana mereka berusaha. Dan yang kami wajibkan pertama kali bukan ekspor benihnya, Bapak Ibu sekalian. Ekspor benih ini pada waktu tertentu nanti akan kita hentikan begitu budidaya kita sudah menampung. Kenapa sekarang diizinkan diekspor? Karena begitu mereka sudah beli, nangkep, tempatnya nggak cukup, sementara apa kita harus kembalikan ke alam lagi? Kita ingin seluruh rakyat kita makan. Rakyat itu bukan hanya nelayan saja, si pengusaha ini juga salah satu pilar yang penting juga. Mereka lah yang menggerakkan ekonomi. Apa kita mau rakyatnya makan, perusahaannya habis, nanti siapa yang ngasih makan, beli lobster mereka yang mereka tangkap berikutnya? Ini semangat kami. Kalau memang Bapak Ibu ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu. Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Tapi sisanya yang 26 itu, 24 orang lagi siapa itu? Itu semua orang Indonesia. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra. Dan saya juga nggak bisa komunikasi setiap saat. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Tapi ingat, tim saya kontrol selama dia tidak mengikuti kaidah apa yang sudah diputuskan dalam tim besar kita dengan melibatkan para ahli-ahli, juga kita akan larang, tidak akan izin. Surat perintah terhadap pemberian terhadap izin itu
Tidak dari menteri, tapi dari tim yang sudah ada, dari budidaya ada, dari tangkap ada, dari karantina ada, irjen kami libatkan, sekjen kami minta awasi. Dulu dipermasalahkan karena begitu pertama keluar 9 perusahaan, diberi privilege 9 apa? Itu lagi proses semua, dan dari 26 yang ada, ini terus berjalan sampai 31, terus lagi siapapun silahkan masuk. Bapak Ibu sekalian, saya tidak peduli akan dibully seperti apa ngelola negeri ini. Selama saya sangat yakin tujuannya itu mulia untuk membela rakyat saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang, yang penting rakyat saya makan. Bapak Ibu sekalian, yang penting saya masih didukung oleh teman-teman Komisi 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir kita satu frekuensi, dan saya tidak akan sedikit pun punya niat untuk memperkaya diri saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan. Istri saya, keluarga saya tidak ada yang saya libatkan di sini. Dan saya jamin untuk itu. Saya selalu setiap saat berkoordinasi dengan semua pelaku pemerintah, semua menteri, Menko kami, seluruh Menko. Urusan kebijaksanaan Menko Maritim karena yang membidangin, urusan ekonomi Menko Ekonomi, kemudian urusan pertahanan tentang kasus Natuna sebagai misal. Diributkan di Natuna dan nelayan asing, dari total 53 kapal yang kami tangkap, 30 kami tangkap dari Natuna. Bapak Ibu sekalian, kedepannya dipermasalahkan, kok tidak ditenggelamkan? Kenapa harus ditenggelamkan kalau masih punya nilai ekonomi? Ada kampus-kampus jurusan perikanan kita yang butuh kapal-kapal latih, kapal-kapal untuk praktek. Kenapa kita harus tenggelamkan? Bapak Ibu sekalian, menenggelamkan kapal itu butuh biaya lagi. Setelah putusan pengadilan tenggelamkan 50 juta sampai 100 juta harus ada biaya menenggelamkannya lagi. Ngebornya, bakarnya, nyari tempatnya, ngumpulin orangnya, ngumpulin medianya, konsumsi dan sebagainya. Saya nggak mau lagi bermain menari demi untuk mencari popularitas diri saya. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu pasti mendukung saya, dan saya siap Bapak Ibu marahin kapan saja, di mana saja. Saya pikir ini Bapak Ibu sekalian agak sedikit terbawa semangat, mohon maaf terlalu semangat, tapi karena secara prinsip ini adalah kepentingan bangsa kita. Saya yakin di Komisi 4 juga dulu permasalahannya, pembahasannya sama tentang apa yang saya putuskan sebenarnya. Dulu Komisi 4 semangat, dan artinya saya yakin sekarang pun semangat yang sama. Bagaimana ini pengaduan masyarakat kita realisasikan. Masih banyak urusan lain, dan saya sangat percaya urusan-urusan yang lain juga Bapak Ibu akan dukung kami. Saya betul ada kekurangan dalam tugas kami butuh selalu diperingatkan, selalu diingatkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas dukungannya. Dirjen-dirjen saya setiap saat juga saya marahi, kalau saya menemukan ada hal yang agak lambat, Pak Sekjen, semua jajaran. Tapi Bapak Ibu sekalian, biarlah kalau itu kesalahan mereka itu jadi tanggung jawab saya. Semua yang saya putuskan adalah berdasarkan apa yang sudah mendapat suara dari keluhan-keluhan dari masyarakat yang ini kita implementasikan. Demikian Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 4.